Baik, acara yang segera dimulai. Baik, kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eva Dwifani yang akan memandu jalannya acara webinar hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara Esai Insight, di mana kita akan belajar bersama tentang kepenulisan esai dan persiapan lomba. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa beberapa pihak yang terhormat. Yang terhormat, Ketua UKM Kodim Mapelar Untak Surabaya, Ariska Fauzi Amalia. Yang terhormat pemateri kita hari ini, Wiranti Kusuma Dewi. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam webinar kelas bertema Word to Win, Mentoring Esai mempersiapkan lomba untuk sang juara. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Agar acara berjalan dengan lancar, saya akan membacakan susunan acara webinar kita hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan CV pemateri. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah webinar ini, akan ada sesi mentoring bagi peserta yang ingin belajar lebih dalam lagi. Yang kedua, informasi detail mengenai mentoring akan disampaikan di akhir acara, jadi pastikan teman-teman tetap mengikuti webinar ini sampai selesai. Yang ketiga, hanya peserta yang mengikuti webinar hingga selesai, memiliki bukti keikutsertaan, dan mengisi formulir mentoring di akhir sesi yang berhak mengikuti mentoring. Terakhir, teman-teman dimohon untuk mengisi absensi. Untuk link absensi akan kami share di kolom chat. Dan juga ada info menarik yang wajib kalian tahu, yaitu selama webinar ini berlangsung, Kak Wiranti Kusuma Dewi akan mencari peserta yang paling aktif yang nantinya akan dibimbing langsung oleh beliau untuk mengikuti lomba esai yang saat ini juga sedang beliau ikuti. Jadi teman-teman jangan ragu untuk berpartisipasi aktif. Sebelum kita memasuki sesi utama, perkenankan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Wiranti Kusuma Dewi. Beliau memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua UKM Fordi Mapelar periode 2023-2024, serta Ketua Divisi PPO UKM Fordi Mapelar pada tahun 2023. Selain aktif di organisasi, beliau juga memiliki pengalaman industri melalui program SIB Batch 5 Studi Independen dan Batch 6 magang di PT Stekop Robotika Indonesia. Dalam bidang penelitian dan inovasi, beliau telah meraih berbagai pendanaan bergengsi, di antaranya pendanaan PMW tahun 2023 dari Untak Surabaya, PK Ormawa tahun 2023 oleh Diktiristek. Peraih pendanaan PKN bidang riset sosial humaniora tahun 2023 oleh Ditbel Mawah. Yang ya, yang terakhir peraih pendanaan PKM bidang karya inovatif tahun 2024 oleh Ditbel Mawah. Tak hanya itu, beliau juga telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Beberapa di antaranya yaitu juara 1 Lomba Puisi Nasional 2024 oleh Shivi Eternum Indonesia. Juara 1 Lomba Esai Internasional 2025 oleh UNP
SMKN Banten. Gold Medal Lomba Esai Nasional 2024 oleh Malang Santosa. Silver Medal Kompetisi Business Innovation Internasional 2024 oleh Exalter Student. Bronze Medal Kompetisi Paper Internasional 2025 oleh Exalter Student. Atas dedikasinya, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Mentee of Lean PT Stekok Robotika Indonesia 2024 serta The Best Most Progressive Mentee PT Stekok Robotika Indonesia 2024. Nah, dengan berbagai pengalaman dan pencapaian luar biasa tersebut, tentunya kita semua sangat beruntung kan bisa belajar langsung dari beliau pada hari ini. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Kak Wiranti Kusumadewi. Kepada Kak Wiranti, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Eva ya sebagai MC. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ini kalau misalnya Halo Kak nggak Ran. bisa ngejawab langsung bisa ramein kolom chat aja. Yang Kak. Halo, kasih emot api gitu nggak apa-apa ya. Oke, gimana nih kabarnya nih? Habis ini mau apa Idul Fitri ya? Mau Idul Fitri, pakai kita belajar bareng. Jadi ya, Bismillah ya bisa masuk ya nih teman-teman. Oke, minta tolong share screen-nya. Panitia. Oke, thank you. Oke, sebelum aku mulai, mau nanya dulu nih ke teman-teman. Apa ya? Coba bayangin dulu, kalian di sebuah kompetisi nih. Deadline tinggal 1 hari. Kalian udah buka laptop, kopi, teh, atau boba udah siap, tapi layar masih kosong. Nah, dari teman-teman sendiri, kenapa kok bisa seperti itu? Apa panik atau lagi nggak ada pikiran nih, Kak? Atau kayak gimana? Bisa stuck ide, Kak. Oke, Kak Feriona. Teman-teman yang lain? Nggak tahu Kak mau jawab gimana, bingung. Oke, burn out. Oke, thank you. Oke, sebelum masuk ke tekniknya nih, ada satu hal penting yang kita harus punya mindset dari judul webinar kali ini, yaitu Right to Win. Nah, bukan sekedar yang penting selesai, tapi gimana caranya tulisan ini bisa memikat juri dan stand out dari ratusan peserta lain. Jadi, hari ini kita akan bakal bahas rahasia di balik esai pemenang. Jadi apa yang bikin esai itu beda dari yang lain, struktur terbaik biar tulisan kita rapi dan enak dibaca, cara bikin esai yang wow banget gitu di mata juri gitu. Oke, sebelum kita lanjut aku mau disclaimer dulu ya. Di sini kita bukan dalam sesi aku ngajarin kalian atau aku yang paling jago, bukan gitu konsepnya. Hari ini kita sharing aja, cuma kebetulan aku diminta buat berbagi pengalaman nih tentang ikut kompetisi esai gitu. Dan aku yakin banyak dari kalian di sini juga udah pernah ikut kompetisinya. Jadi ini bukan aturan baku, tapi lebih ke cara yang aku pakai selama ini. Siapa tahu bisa relate buat kalian semua. Siapa tahu juga kalian punya cara sendiri yang lebih works. Karena pada akhirnya setiap penulis tuh punya gaya dan strateginya masing-masing gitu. Yang penting ada satu hal yang kita sepakati di awal, kompetisi itu ada polanya teman-teman gitu. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah ikut lebih dari satu kompetisi esai? Bisa ketik di chat, baru satu kak atau 2 kali atau belum sama sekali gitu. Oke, pernah. Oke, beberapa ada yang pernah ya, teman-teman di sini. Mungkin juga ada yang baru mulai, ada juga yang sering ikut ya. Nah, makin sering ikut, makin kelihatan nih pola menangnya tuh gimana. Ada strategi yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Jadi, semoga dari sharing ini aku bisa bantu teman-teman semua menemukan pola itu lebih cepat, tapi tetap fleksibel gitu. Karena siapa tahu kalian malah nemu cara yang lebih efektif dari yang aku pakai. Tuh, bisa next slide.
Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita main dulu ya. Biar otak gak tegang duluan dan juga akunya bisa tahu nih teman-teman fokus atau lagi bubuk siang gitu. Kita bakal main game sederhana namanya Find the Emoji. Aturannya gampang banget nih. Yang pertama aku bakal kasih satu clue, nanti ada gambar gitu atau ada foto. Nah, teman-teman harus cari emoji yang sesuai atau misalnya ada emoji yang nempel tuh entah emoji ketawa, emoji apapun itu. Yang nemu duluan langsung ketik di chat gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, oke, thank you. Itu siapa yang jawab? Oke, bisa next slide. Oke, apakah ada yang sudah ketemu nih? Ini gampang banget sih. Oke, ketemu. Kak Meizola. Apa itu, Kak? Daun, Kak. Oke, satu poin buat Kak Meizola. Bisa di next slide. Ini mungkin agak garing ya, tapi nggak apa-apa lah. Dicoba-coba dulu ya. Oke, next slide lagi. Oke, siapakah? Apakah ini? Adakah yang bisa menemukannya? Sebenarnya agak susah ya. Oke. Untuk mempercepat waktu, aku kasih clue-nya di pojok deh, di pojok sebelah kiri deh, kalau nggak salah. Apakah ada yang sudah ketemu? Love. Oke, satu poin buat Kak Tiska. Bisa di next slide. Oke, ini agak sulit deh. Clue-nya di sebelah bagian kiri sih, tapi nggak atas, nggak bawah, tengah-tengah gitu. Apakah sudah ada yang ketemu? Nah, susah, Kak. Nggak temu. Oke, love gak sih? Itu ada sendok guys di situ. Bisa di next slide. Ah, sendok. Iya coy, sendok. Udah. Ini kok di aku. Oke itu. Bisa di zoom ya. Kalau nggak kelihatan. Kalau itu sendok. Nah, tuh. Oh Thank, my God. Kelihatan. thank you Mas Operator. Thank you. Aduh. Oke, bisa. Dakar. Oke, sorry, sorry, sorry. Emang gitu ya. Cuma mata-mata yang bagus-bagus aja kelihatannya bisa lihat. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman buat refleksi sebentar dulu ya. Coba dalam hati, niatkan dulu tujuan kalian ikut webinar ini. Bukan sekadar, oh ada acara, ya udah ikut. Tapi apa sih yang pengen kalian dapatkan dari sesi ini? Nah, coba tanyain dulu ke diri sendiri, mau belajar cara nulis yang lebih efektif kah? Mau nemuin strategi biar bisa menang kah? Atau mau dapat insight biar tulisan lebih berimpact gitu? Apapun niat teman-teman, coba tanamkan dulu dalam hati, karena niat yang jelas itu yang bakal bikin kita lebih fokus dan dapat manfaat maksimal dari webinar ini. Siapin catatan, siapin semangat, dan yang paling penting siapin mental buat eksperimen dengan gaya tulisan yang baru, karena menulis esai yang menang itu soal eksperimen dan keberanian buat mencoba. Oke, udah siap? Kalau udah siap bisa kasih emot api, guys. Oke, mantap. Bisa next slide. Oke. Writing is the painting of the voice. Jadi, pernahkah kalian merasa punya apa ya, banyak ide di kepala gitu ya, tapi begitu mulai nulis semuanya berantakan gitu. You are not alone. Nulis itu bukan hanya soal merangkai kata-kata, tapi juga seni menyusun pikiran agar bisa dipahami, dirasakan, bahkan mempengaruhi orang lain gitu. Jadi setiap kata yang kita tulis itu
adalah representasi dari gimana sih kita berpikir. Kalau pikiran kita masih acak-acakan, tulisan kita juga akan terlihat sama gitu, nggak jelas arahnya. Sulit dipahami, bahkan bisa kehilangan maknanya, teman-teman. Nah, menulis itu bukan hanya soal nyampein ide aja, tapi juga soal bangun koneksi. Nah, sebuah kalimat itu bisa ngubah perspektif seseorang. Nah, untuk sebuah paragraf juga bisa menginspirasi perubahan gitu. Nah, kita semua pasti pernah baca sesuatu yang begitu berkesan gitu ya, hingga masih terngiang-ngiang, misalnya kayak novel, terus apalagi tweet di X, TikTok ataupun yang lain gitu. That's the power of well-structured writing. Jadi lain kali ketika kalian ngerasa stuck saat nulis, ingat bahwa nulis itu bukan sekedar soal rangkai kata, tapi tentang bentuk pikiran yang utuh, jelas dan penuh makna gitu. Karena pada akhirnya seni nulis adalah seni nyusun pikiran dan seni itu bisa dikuasai dengan latihan. Next slide. Oke, sekarang kita bedah nih dua jenis esai yang paling sering muncul di kompetisi. Ada esai ilmiah dan esai argumentatif. Nah, aku yakin banyak dari teman-teman yang sudah pernah nulis salah satu atau bahkan keduanya. Oke, tapi apa ya? Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas nulis? Harusnya esai ini netral atau boleh masuk opini pribadi? Harus pakai banyak data nih atau bisa pakai argumen sendiri aja? Let's break it down. Oke, yang pertama ada esai ilmiah. Nah, ketika kita berbicara tentang esai ilmiah, ada satu aturan utama yang harus diingat nih. Fakta lebih penting daripada opini. Unlike argumentative essays, di mana kita bisa memasukkan pendapat pribadi, nah, scientific essay harus tetap objektif, berbasis data, dan menggunakan pendekatan yang baik seperti itu. But what does the actually mean? Mari kita bedah satu-satu elemen penting dalam esai ilmiah. Yang pertama ada menyajikan fakta secara objektif. Nah, dalam esai ilmiah kita nggak bisa nih gunain kalimat seperti saya percaya bahwa atau menurut saya. Nah, itu nggak bisa. Karena tujuan utama dari esai ini bukan untuk nyampein pendapat pribadi, tapi untuk nyajiin informasi yang sudah terbukti secara ilmiah. Ya itu. Lalu yang kedua, ada berdasarkan fakta dan data. Nah, sebuah esai ilmiah itu harus selalu berdasarkan penelitian yang valid dan kredibel, teman-teman. Ini berarti setiap klaim yang teman-teman buat itu harus didukung oleh data dari jurnal akademik, laporan penelitian, atau sumber terpercaya lainnya. Itu. This is why research is essential. Tanpa data, tulisan kita hanya akan jadi opini kosong yang sulit dipercaya. Selanjutnya ada objektif dan netral. Nah, esai ilmiah tuh nggak boleh condong ke satu sisi atau memiliki bias yang kuat. Kita tuh tugasnya ya untuk nyajiin data aja dan biarkan dewan juri narik kesimpulannya sendiri gitu. Terus selanjutnya ada apa itu? Bertujuan untuk memberi informasi. Oke. Tujuannya tuh untuk meyakinkan dewan juri agar setuju dengan suatu opini, tetapi untuk memberiin pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik berdasarkan penelitian yang ada. The goal is simple, deliver the facts and the audience decide gitu. Satunya adalah menggunakan referensi akademik. Dalam esai ilmiah itu kita harus menggunakan referensi yang berasal dari sumber terpercaya. Aku biasanya pakainya kalau jurnal itu Science Direct. Direct atau direct ya? Ya gitu lah, Science Direct. Nah, karena ya bagi aku itu jurnalnya tuh lebih kayak apa ya, lebih dipakai di seluruh dunia gitu loh. Jadi semua informasi, semua penelitian, ataupun semua inovasi itu ada di dalam satu jurnal itu. Itu. Dan itu cocok sih, cocok di beberapa esai yang aku buat gitu, untuk solusi teknologinya ataupun lain sebagainya seperti itu. Nah, terus untuk sumber yang nggak kredibel nih, seperti Wikipedia atau artikel blog yang nggak terverifikasi itu bikin tulisan kita jadi kehilangan validitasnya.
Nah, tipsnya, kalau teman-teman ingin mencari referensi yang terpercaya, gunakan kayak jurnal-jurnal atau database jurnal dari universitas. Itu. Selanjutnya adalah biasanya digunakan untuk topik akademik nih. Nah, esai ilmiah itu biasanya digunakan untuk membahas topik yang berkaitan dengan, kalau aku tuh biasanya sains dan teknologi, lingkungan dan kesehatan, ekonomi dan sosial gitu-gitu. Karena sifatnya akademik, nah esai ilmiah ini sering digunain dalam jurnal penelitian, laporan kebijakan, terus apa lagi ya? Dan tugas akademik di universitas gitu. Gitu sih. Nah, untuk kesimpulannya, so what's the key takeaway? Jangan gunain opini pribadi, dukung semua klaim dengan data, gunakan referensi akademik, tetap netral dan objektif, dan tujuan utama adalah memberi informasi, bukan membujuk. Oke, untuk selanjutnya kita bahas ke next slide. Enggak sih. Eh, belum ya, coba next slide. Oh, sorry, sorry, sorry. Sebelumnya. Oke. Oh, itu yang selanjutnya. Oke, oke, sorry, sorry. Selanjutnya adalah esai argumentatif. Maaf ya teman-teman kalau misalnya backsoundnya air hujan gitu. Oke, kalau esai ilmiah itu bersifat objektif dan fokus pada fakta. Nah, esai argumentatif nih tentang yakinin dewan juri dengan opini yang didukung dengan argumen kuat yang kita punya gitu. Ini bukan sekedar curhat atau asal berpendapat gitu ya, tapi ada struktur, strategi, dan seni dalam menyusun argumentasi yang persuasif gitu. Oke, yang pertama mungkin poinnya adalah ngajak dewan juri berpikir gitu ya. Dalam esai argumentatif, kita tuh nggak hanya beriin informasi gitu, tapi juga dorong dewan juri untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan perspektif baru. Misalnya nih, kalau kita nulis tentang pengurangan penggunaan plastik, kita bisa mulai dengan pertanyaan, apa ya, pernahkah kalian berpikir bahwa kantong plastik yang kita gunakan hanya 5 menit bisa bertahan di lingkungan selama lebih dari 500 tahun gitu. Salah satu contohnya gitu ya. Dengan cara ini, kita tuh langsung narik ke perhatian dewan juri gitu dan membuat mereka ingin tahu lebih lanjut. Tipsnya adalah gunakan pertanyaan retoris atau apa ya, fakta gitu ya, fakta mengejutkan lah untuk mancing rasa ingin tahu di awal esai. Ini suaraku terdengar nggak? Atau lebih kencangan suara hujan? Halo? Kedengeran nggak? Dengar ya? Oke, oke. Belum, Mas Operator, back. Oke. Selanjutnya adalah nyampein pendapat pribadi dengan argumen yang kuat gitu. Banyak yang salah paham tentang esai argumentatif ini, mengira bahwa mereka itu bisa apa ya, nulis menurut saya begini tanpa membuktikan it doesn't work that way gitu. Jadi pendapat kita itu harus selalu didukung dengan data atau alasan yang logis seperti itu. Selanjutnya ada subjektif, tapi harus nyakinin gitu. Nah, kalau dalam esai ilmiah kan kita harus netral. Dalam esai argumentatif, kita boleh nih berpihak pada satu opini aja, tapi itu harus dibangun dengan argumen yang jelas dan masuk akal gitu. Misalnya, apa ya, dalam topik, apakah media sosial merusak generasi muda? Nah, gitu. Kita bisa ngambil posisi, iya tentu aja bisa. Karena media sosial memiliki dampak negatif terhadap generasi muda, terutama dalam hal mental health gitu biasanya. Nah, tapi kita juga harus dukung klaim ini tadi dengan alasan yang kuat. Misalnya nih, studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Sumber dari data bla bla bla, jurnal apa gitu misalnya. Lalu yang kedua, fenomena FOMO. Nah, ini membuat anak muda merasa tertinggal dan kurang terpercaya diri gitu. Lalu ada apa lagi ya? Cyberbullying lebih mudah terjadi, mengganggu kesehatan mental. Nah, dengan nyusun argumen seperti ini, kita tuh nggak sekedar beropini aja, tapi beriin justifikasi lah yang bisa diterima oleh dewan juri. Betul. Okay, next is nyusun argumen dan bukti yang kuat gitu. Esai argumentatif tuh bukan debat kosong. Jadi kita harus nyusun argumen dengan strategi yang jelas dan terstruktur gitu. Nah, aku biasanya bangun tiga pendekatan utama sih. Ada logos, patos, sama etos gitu. Logos itu pakai data dan fakta.
patos itu sentuh emosi dari pembaca atau dewan juri ya. Terus kalau etos tuh gunakan kredibilitas dan juga etika gitu. Nah, dengan kombinasi tiga ini, menurut aku argumen yang akan kita buat itu semakin kuat dan sulit untuk dipatahkan gitu. Oke, selanjutnya adalah biasanya digunakan untuk topik kontroversial gitu. Nah, esai argumentatif itu biasanya membahas isu yang memiliki pro dan kontra kan tentunya. Nah, kalau semua orang setuju, maka itu lebih cocok jadi esai eksposisi, bukan argumentatif gitu. Dan saat memilih topik, pastikan ada ruang untuk perdebatan agar argumen bisa lebih berbobot. Oke, next slide. Sebelum lanjut ke sini, minta pendapat teman-teman dulu sih. Aku jelasinnya terlalu belibet atau gimana? Biar bisa nyesuaiin teman-teman. Bisa chat di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya adalah apa? Nyusun esai ilmiah. Ubah masalah jadi solusi. Oke, siapa di sini yang pernah ngerasa stuck saat nulis esai ilmiah? Tadi teman-teman udah sempat jawab kan di awal. Oke, it's totally normal. Kita akan belajar nih gimana nyusun esai ilmiah dengan pola yang jelas supaya tulisan kita terstruktur, berbobot, dan tentunya lebih kompetitif lagi gitu. Oke, sebelumnya aku selalu mulai dari judul terlebih dahulu sih, karena ini tuh sebagai penderis aku, biar nggak keluar jalur saat nulis, tapi aku tahu ada juga yang lebih nyaman nih nulis dulu baru nentuin judulnya, supaya bisa lebih kompleks dan menyeluruh gitu katanya. Nah, dua-duanya tuh nggak salah, tergantung style masing-masing. Tapi menurut aku ada satu struktur judul yang bisa bikin esai kita lebih jelas, kuat, dan menarik, yaitu untuk penamaan judul bisa dengan nama solusi, apa ini? Tanda titik dua, tujuan dan fokus solusi, pendekatan atau metode yang digunakan, manfaat atau dampak yang diharapkan. Gitu. Untuk bagian pertama ya, kita bedah dulu untuk nama solusi. Nah, itu jangan pakai judul yang generik. Jadi, bagian pertama yang harus ada dulu, yang harus ada dalam judul adalah nama solusi yang spesifik. Jangan sampai pakai judul yang terlalu umum dan nggak nunjukin ide utama kita. Misalnya, kalau kita mau nulis tentang teknologi penyaring udara nih, jangan cuma kasih judul solusi mengurangi polusi udara. Nah, itu karena menurut aku ya, itu masih terlalu luas gitu lah. Contohnya mungkin bisa dengan kasih identitas solusinya gitu, kasih nama produknya bisa dengan apa ya, Aero Purvi atau Aero apa gitu yang mengartikan bahwa itu adalah teknologi untuk mengurangi polusi udara. Bisa pakai nama Yunani, nama bahasa Inggris dengan singkatan dan segala macamnya itulah. Gitu. Nah, itu langsung nunjukin nama teknologinya atau tujuan utamanya. Nah, dengan memberi nama unik pada solusi kita, Dewan Juri itu akan lebih tertarik nih dan bisa langsung tahu inti dari inovasi yang kita tawarin gitu. Bisa pakai istilah baru yang bisa kita ciptain sendiri atau gabungan dari konsep yang kita gunain. Untuk poin kedua adalah tujuan dan fokus solusi. Nah, esai ini sebenarnya mau bahas apa gitu. Nah, kita harus nentuin dulu atau harus memastikan bahwa judul kita juga nyerminin tujuan utama dari esai yang kita buat, gitu. Ini penting banget karena Dewan Juri harus langsung tahu nih masalah apa sih yang sedang kita coba selesaikan gitu. Nah, kalau kita cuma bilang apa ya, case-nya mengatasi sampah plastik. Nah, itu menurut aku masih terlalu luas dan nggak nunjukin spesifikasinya gitu ya. Jadi bisa diganti dengan apa ya? Mengurangi sampah plastik dengan metode bioteknologi atau bio apa gitu. Itu salah satu case-nya. Selanjutnya adalah pendekatan atau metode yang digunain. Gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, banyak orang yang nulis judul tanpa nunjukin gimana solusi tersebut bisa bekerja. Padahal bagian ini tuh penting banget buat membangun
kredibilitas ide kita gitu. Dengan nyantumin metode yang digunain, dewan juri itu bisa lebih paham pendekatan ilmiah apa yang kita tawarin gitu. Misalnya tadi kalau kita nulis tentang sistem penyaringan air, maka kita harus jelasin teknologi apa yang digunain dalam sistem tersebut gitu. Misalnya apa ya, solar water atau destilasi surya atau teknologi energi terbarukan lainnya gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu nampilin metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan dalam judul. Seperti itu. Soalnya ada manfaat atau dampak yang diharapkan. Nah, pokoknya di sini tuh kenapa sih harus peduli gitu. Nah, bagi aku sendiri, ini tuh bagian yang jelasin dampak dan manfaat dari inovasi yang kita tawarin gitu. Kalau kita bisa nunjukin seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, Dewan Juri tuh juga bakal lebih tertarik buat baca lebih lanjut gitu. Misalnya apa ya guysnya ya? Oh ya, tentang inovasi pertanian AI gitu ya. Kita bisa nunjukin manfaat langsungnya bagi petani itu dengan cara ningkatin produktivitas lahan pertanian gitu dengan menggunakan AI monitoring system misalnya seperti itu. Nah, dengan nyantumin manfaatnya dalam judul, kita tuh bisa lebih ngeyakinin dewan juri bahwa esai kita tuh layak dibaca dan didiskusikan seperti itu. Untuk struktur selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri itu bagian krusial dalam esai ilmiah sih, karena harus jelasin apa yang dibahas, mengapa penting untuk diteliti, bagaimana pendekatan yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk pendahuluan tuh mungkin teman-teman ada yang tahu ya, gunainnya itu dengan konsep segitiga terbalik gitu. Jadi dimulai dari cakupan yang luas, atau konsep umum dan fenomena global gitu, atau lainnya. Pokoknya yang cakupan luas gitu, general secara general gitu. Lalu perlahan mengerucut ke topik spesifik yang menjadi fokus penelitian gitu. Jadi yang untuk pendahuluan, bagian pertama itu bisa dengan pengenalan topik terlebih dahulu gitu, membuka dengan gambaran besar. Nah, bagian ini tuh harus berisi gambaran luas mengenai topik yang akan dibahas gitu. Kita nggak langsung masuk ke inti penelitian, melainkan memberikan konteks global atau nasional terkait isu yang akan kita teliti seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu memberikan pemahaman awal sih kepada dewan juri tentang seberapa besar sih permasalahan ini tuh dalam konteks yang lebih luas gitu. Nah, untuk tipsnya sendiri mungkin bisa gunain gambar atau tabel yang banyak ya, kayak grafik, tren gitu, mungkin diagram sederhana yang nunjukin hubungan antar faktor dalam topik yang dibahas, atau juga bisa statistik dalam bentuk tabel dari sumber yang kredibel, misalnya tadi kayak sumber dari UNESCO, WHO, atau yang lainnya gitu. Kedua ada definisi masalah dan gap penelitian. Jelasin kenapa topik ini penting gitu. Nah, setelah Dewan Juri mahamin konteks umum, langkah berikutnya mempersempit nih cakupan ke masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Nah, gap penelitian itu sendiri celah dalam penelitian sebelumnya yang belum terjawab dan perlu diteliti lebih lanjut. Itu bisa berupa masalah yang belum diselesaikan, kurangnya penelitian dalam skala tertentu, atau perubahan kondisi dan teknologi yang membuat studi lama itu perlu diperbarui gitu. Terus untuk tujuannya sendiri tuh apa ya, bantu dewan juri sih memahami mengapa penelitian ini tuh diperlukan dan gimana esai ini bisa berkontribusi dalam mengisi celah penelitian sebelumnya seperti itu. Mungkin juga bisa dibuatkan tabel ya, tabel perbandingan kayak penelitian sebelumnya seperti apa, fokusnya bagaimana, terus gap atau kekurangannya bagaimana seperti itu. Nah, untuk pertanyaan penelitian itu jelasin secara eksplisit aja sih tujuan penelitiannya itu seperti apa gitu. Lalu ada kerangka teori dan pendekatan secara eksplisit. Nah, ini merupakan fondasi ilmiah. Karena dalam esai ilmiah, kita tuh harus menggunakan landasan teori yang kuat sebagai pijakannya. Nah, bagian ini tuh membahas konsep, teori, atau model yang dukung penelitian kita. Terus, apa aja sih yang harus dimuat dalam kerangka teori ini? Bisa dengan teori utama yang relevan dengan penelitian, terus model atau pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian serupa, lalu ada referensi dari literatur ilmiah yang memperkuat argumen gitu.
untuk format penyajiannya di esai itu bisa dengan kalimat apa ya? Mungkin seperti ini. Penelitian ini mengacu pada teori X gitu yang jelasin bahwa bla 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 atau mungkin menurut sumber ini pendekatan Y telah banyak digunakan dalam bidang penelitian apa dan studi ini akan menerapkannya untuk konteks penelitian kita seperti apa gitu. Nah, ini juga bisa gunain diagram model teori kayak flowchart hubungan antar konsep atau diagram yang jelasin mekanisme atau proses teori. Itu. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis nih bisa ada, bisa enggak. Karena tergantung ininya sih. Apa, mungkin kayak di Bookpan atau Guidebook lombanya itu ada kayak sistematika wajibnya seperti apa ya. Jadi untuk bagian hipotesis nih bisa ada, bisa enggak seperti itu. Tapi untuk hipotesis sendiri itu kan dugaan sementara ya, dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian teman-teman. Nah, ini tuh cuma memberikan apa ya, gambaran aja sih tentang apa yang kita harapkan dari hasil penelitian gitu. Selanjutnya ada signifikansi penelitian. Nah, ini jelasin mengapa sih penelitian ini penting, baik dari segi akademik maupun praktis gitu. Nah, cara nyusunnya sendiri mungkin seperti secara akademik, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam bla bla bla, atau hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut produk bla 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 gitu. Oke, banyak banget ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa bisa masuk, bisa fokus gitu. Untuk selanjutnya adalah bagian isi. Nah, bagian isi itu nyajiin kajian pustaka, metode penelitian, analisis data, hingga sintesis teori dan aplikasinya. Untuk kajian pustaka itu diisi teori utama yang harus dukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, konsep atau model yang digunakan, atau mungkin bisa kritik atau celah penelitian yang sebelumnya gitu. Nah, biasanya kesalahan umum dalam kajian pustaka itu terlalu panjang dan hanya merangkum penelitian orang lain gitu. Jadi nggak dijelasin secara secara padat gitu. Terus nggak menyatakan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian kita gitu. Terus nggak menyebutkan juga gap penelitian sebagai alasan kenapa studi ini penting, gitu. Selanjutnya adalah flowchart penelitian. Nah, flowchart ini kan peta perjalanan penelitian ya teman-teman, yang membantu Dewan Juri juga memahami step by step proses penelitian yang kita lakuin gitu. Nah, kenapa sih flowchart ini penting? Yang pertama mungkin apa ya, mempermudah visualisasi langkah penelitian, terus menghindari juga kebingungan nih dalam memahami metode yang digunakan. Terus apa lagi ya? Oh ya, memberikan kejelasan juga alur 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 dari penelitian yang akan kita buat. Itu. Tentunya ada pembahasan dan analisis data. Ini tentunya ngungkapin temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulin ya. Jadi bisa gunain grafik, tabel, atau diagram untuk memvisualisasikan data. Terus bandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Terus jangan hanya nyajiin data, tapi juga analisanya. Seperti itu. Terus ada adalah sintesis dan integrasi teori. Oke, jadi menghubungkan hasil dengan dasar ilmiah. Itu bertujuan untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau model yang digunakannya. Terus jika ada perbedaan hasil, jelasin nih mengapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Soalnya adalah menghubungkan temuan dengan aplikasi praktis. Nah, ini tuh kita harus menjawab mengapa temuan ini penting di dunia nyata. Ini bisa nunjukinya dengan cara jelasin gimana hasil penelitian bisa diterapkan di dunia nyata. Jadi bisa kelihatan relate gitu loh. Kalau hasil produk kita, hasil dari solusi kita itu bisa digunain di kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus sebutkan siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Bisa juga beriin rekomendasi terkait implementasi hasil penelitiannya.
Selanjutnya adalah penutup. Jadi nyimpulin dengan kuat dan juga jelas. Pertama adalah ringkasan temuan. Jadi ini adalah highlight dari keseluruhan penelitian yang harus ditulis secara singkat, padat, dan juga jelas. Tapi tujuannya tuh bukan hanya ngerangkum, namun bisa nunjukin apa kontribusi utama penelitian ini terhadap bidang ilmu yang dibahas gitu. Lalu ada implikasi temuan, dampak atau dampak yang lebih luas gitu. Seperti apa dampaknya bagi masyarakat, industri, atau akademisi. Terus, oh ya, berikan contoh juga secara spesifik dampak penelitian di bidang tertentu. Kaitkan dengan kebijakan dan penggunaan teknologinya seperti apa kalau misalnya itu di bidang teknologi gitu. Soalnya adalah rekomendasi what should be done next. Tuh, kita perlu memberikan rekomendasi tentang gimana sih hasil penelitian ini dapat diterapkan atau dikembangkan lebih lanjut. Bisa menyampaikan saran berbasis hasil penelitian atau solusi praktis untuk permasalahan yang ada. Terus juga bisa kasih rekomendasi itu teman ini dipakai itu nanti kondisinya seperti apa ya begitu. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu bagian ending yang kuat dan berkesan. Tujuannya itu meninggalkan kesan bahwa penelitian ini itu bernilai dan berkontribusi bagi pengetahuan gitu. Nah, untuk lampiran ini seringkali dianggap hanya sebagai tambahan aja sih. Padahal itu ini bisa jadi bagian penting dalam suatu esai ilmiah gitu. Terutama jika kita memiliki data, grafik, atau dokumen pendukung yang memperkuat argumen utama dalam esai. Nah, lampiran itu biasanya digunakan jika batas maksimal halaman atau jumlah kata itu sudah tercapai gitu. Tapi kita tetap ingin menyertakan informasi yang relevan gitu. Jadi kapan harus nyertain lampiran gitu. Pertama mungkin saat data tambahan diperlukan untuk memperjelas pembahasan, tetapi nggak bisa dimasukkan ke dalam isi utama karena keterbatasan halaman gitu. Kedua, ketika ada tabel, grafik, atau dokumen yang mendukung, tapi nggak terlalu krusial untuk dipahami di bagian utama. Selanjutnya ada jika ada instrumen penelitian seperti kuesioner dan lain sebagainya yang digunain untuk ngumpulin data. Dan yang terakhir adalah ketika analisis statistik atau perhitungan terlalu panjang untuk dimasukkan ke isi utama tadi. Gitu. Nah, tapi sebelum menambahkan lampiran, pastikan dulu ya aturan dari panitia lombanya atau atau ya yang nyelenggarainnya itu bisa nggak sih ini pakai ditambahin lampiran gitu karena biasanya kalau misalnya nggak ada lampiran struktur lampiran di bagian guidebooknya itu emang nggak boleh atau emang nggak perlu dicantumin aja sih di guidebooknya gitu jadi bisa dikonfirmasi terlebih dahulu apakah ada lampiran atau bagaimana seperti itu bisa next slide. Oke ini esai yang aku pakai di apa ya di agribisnis kompetisi agribisnisnya USU kemarin dan alhamdulillah juara dua ya Gap, ya alhamdulillah dapetnya pembuatan pupuk organik berbasis teknologi enzimatik dan bioreaktor multifase untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Nah, tadi kan untuk bagian judul kan nama solusinya. Yang pertama nama solusi ya. Untuk nama solusinya aku di sini pakai agribus gitu. Terus untuk tujuan dan fokus solusinya mengoptimalkan produksi pupuk organik dengan teknologi enzimatik dan bioreaktor multifase gitu. Nah, untuk pendekatan atau metode yang digunakan yaitu gunain gunain enzim di bagian bioreaktor multifasenya seperti itu. Lalu, selanjutnya ada manfaat atau dampak yang diharapkan tentunya
Di situ ningkatin efisiensi dan produktivitas pertanian gitu. Jadi struktur yang aku tadi pakai itu sebenarnya ya dari aku breakdown isi esai ku gitu. Jadi nggak ngarang gitu. Dan biar teman-teman juga paham, ini ini bisa apa struktur esai ku tadi banyak itu emang bisa dipraktekin nggak sih gitu. Jadi ini udah tak praktekin ya teman-teman. Nah, untuk bagian pendahuluannya, di sini ada pengenalan topik di bagian pupuk organik merupakan komponen utama dalam pertanian berkelanjutan gitu. Namun produksinya masih menghadapi tantangan seperti itu. Nah, untuk definisi masalahnya apa itu? Produksi pupuk organik konvensional memiliki efisiensi rendah, membutuhkan waktu lama dan hasilnya bervariasi. Terus pada gap penelitiannya masih sedikit penelitian mengoptimalkan produksi pupuk organik dengan teknologi enzimatik dan bioreaktor multifase. Seperti itu. Bisa minta tolong ke bawah. Itu bisa ini kok bisa digeser ke bawah kok. Coba. Nah, bisa ya? Nah, di situ aku nyantumin data apa sih namanya? Diagram batang dan juga gambar supaya Dewan Juri itu bisa bayangin gitu. Meskipun diagram batangnya cuma informasi secuil gini ya, tapi itu menurut aku bantu banget buat Dewan Juri bisa paham tanpa harus membaca secara keseluruhan gitu. Jadi diapin teman-teman saat di bagian pendahuluan, misalnya satu paragraf menjelasin tentang apa ya kalau di case-nya aku kan ini kan tentang produksi pupuk organik gitu ya. Nah, misalnya untuk tabelnya atau diagramnya tuh bisa dibuat produksi pupuk organik konvensional di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020 misalnya seperti itu. Itu nanti bisa dibuatin grafik gitu loh. Jadi untuk Dewan Juri itu nggak perlu baca sampai sampai semuanya dan itu pun kalau baca belum tentu Dewan Jurinya paham gitu sama penulisan kita. Jadi lebih baik untuk divisualisasikan dengan diagram ataupun tabel seperti itu. Nah, untuk gambarnya sendiri ini aku kalau misalnya satu paragraf itu nggak ada data secara kuantitatif ya aku deskripsinya dengan gambar dan aku carinya di Google. Ini aku sertakan langsung sumber www.google.com seperti itu. Dan ilmu ini tuh ilmu untuk bagian pendahuluan ini itu aku dapat dari Pak Febi. Mungkin teman-teman tahu ya Pak Febi, kepala biro kemahasiswaan kita itu yang ngasih tahu kalau misalnya Dewan Juri itu nggak bakal membaca seluruh seluruh isi esai seperti apa. Jadi lebih baik bentukan aja visualisasinya itu kayak gimana semenarik mungkin gitu loh, biar mudah dipahami gitu. Itu sih untuk rangka teorinya bisa dilihat dengan teori enzimatik atau teori bioreaktor, pertanian presisi juga gitu. Terus untuk signifikansi penelitiannya memberikan alternatif produksi pupuk organik yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas tinggi. Gitu. Bisa minta tolong dikebawain. Nah itu jadi setiap usahain setiap apa sih namanya setiap paragraf itu langsung bawahnya ada jelasin entah itu gambar, entah itu tabel, entah itu grafik seperti itu. Nah ini untuk bagian isi. Ini aku kajian pustakanya itu ada pertanian berkelanjutan dan bawahnya itu ada lagi gitu. Bisa ke bawah lagi. Oke, itu ada teknologi enzimatik, terus bioreaktor multifase, itu kajian pustakanya. Bisa minta tolong ke bawah, minta tolong ke bawah. Oke, nah ini juga ada tabel dari penelitian terdahulu sebagai kajian pustakanya. Ke bawah lagi. Nah ini untuk flowchart penelitiannya. Nah untuk flowchartnya ini apa sih dari step by step kita nulisnya bagaimana gitu ya. Tuh, bisa ke bawah lagi. Nah ini, oh ya, untuk agribus ini. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman berupa teknologi, kan aku mayoritas untuk kompetisi itu aku mesti solusinya berupa teknologi ya, atau nggak gitu konsep suatu kebijakan sosial atau culture gitu. Nah, kalau misalnya teknologi kayak gini, kan aku kan nggak bisa yang gambarnya. Jadi aku pakai ini guys, pakai ChatGPT buat gambarin teknologinya gitu.
Karena kalau misalnya bisa sih kalau pakai apa sih namanya tuh AutoCAD buat anak teknik gitu. Terus pakai Inventor itu bisa banget. Cuma karena aku mesti kalau ikut lomba itu H-1 atau enggak gitu hari H, itu kan harus cepet ya. Jadi aku minta ChatGPT buat visualisasiin gambar produk aku seperti itu. Jadi ChatGPT juga membantu aku dalam menulis esai. Nggak menulis esai sih, untuk memvisualisasikan saja, memvisualisasikan dari produk yang aku pakai seperti itu. Jadi teman-teman jangan jangan coba-coba untuk menulis esai di ChatGPT ya, karena ya apa ya agak kurang aja sih kalau misalnya nulisnya di ChatGPT gitu. Oke, untuk bagian penutup bisa ke bawah. Nah ini untuk fase dari tiap teknologinya bekerja seperti itu. Ke bawah lagi. Nah, ini bagian kesimpulannya. Di sini aku kesimpulannya cuma kesimpulan secara apa bukan rangkuman sih, tapi tadi highlight ya, highlight dari tiap poin produk itu seperti apa atau penelitian itu seperti apa dan kedua ada bagian sarannya juga. Jadi di Bitbook kompetisi ini tuh diminta buat kesimpulan dan juga sarannya di bagian penutup gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Seperti itu. Oke, bisa di next slide. Dari sini teman-teman ngantuk atau gimana? Bisa minta tolong kasih action. Masih aman. Semangat, semangat. Iya Kak, sing semangat. Suaranya itu aja ya. Oke, oke. Semangat, Kak. Lapar, oke. Aku nggak puasa sih, jadi Aduh, jangan males. Ampun. Mau pamit di Muna. Kita timur, Deren. Oke, semuanya. yang yakinin gitu. Oke, terima kasih. Semangat. Untuk judul esainya yang pertama, bagian topik utamanya nih, apa yang mau dibahas gitu. Nah, di bagian ini tuh kita bisa jelasin big picture-nya dari esai ini sendiri. Jangan terlalu general, tapi juga jangan terlalu spesifik, cukup kasih konteks biar dewan juri paham dulu inti masalahnya gitu. Tipsnya jangan langsung ngejudge, kasih dulu pemaparan yang netral sebelum masuk ke argumennya. Yang kedua ada fokus tujuan, what's the point. Jadi setelah kasih konteks, sekarang kita masuk ke poin utama, apa yang mau kita buktiin nih ke dalam esai ini. Nah intinya tuh tentang tentukan sudut pandang terlebih dahulu yang jelas gitu. Jangan abu-abu, kalau bisa pilih sisi tertentu dan perkuat dengan argumen-argumen yang teman-teman ada. Maksudnya adalah konteks atau kondisi. Apa sih yang sedang terjadi gitu. Setelah topik dan tujuannya jelas, sekarang kita kasih realita atau fakta terbaru buat ngedukung argumen kita. Konteksnya itu penting banget karena bikin argumen kita jadi lebih relevan dan nyambung dengan kondisi saat ini. Untuk selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Bikin dewan juri itu terkesan dari awal gitu. Jadi pendahuluan itu ibarat pintu. Suaranya hilang, Kak. Halo, 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 halo. Sudah Apa? terdengar. Oke, thank you. Nah, bayangin kita lagi scrolling sosmed gitu ya. Apa yang bikin kita berhenti dan baca? Nah, kalimat pembuka yang bikin penasaran itu pasti bikin kita ini teh apa sih? Pengen pengen lihat terus. Aku pengen tahu infonya. Mungkin seperti itu ya, secara garis besarnya. Nah, di esai pun juga sama. Hook itu bisa berupa fakta yang ngejutin, pertanyaan retoris, terus kutipan yang provokatif, ataupun cerita singkat gitu. Nah, intinya bikin dewan juri langsung engage dan mikir, wah menarik nih gitu. Tentunya adalah penyampaian konteks dari latar belakang
masalah. Nah, setelah hook, jangan langsung loncat ke argumen utama gitu. Kita kasih dulu konteks masalah yang jadi dasar perdebatan. Ini kayak apa ya? Warming up buat dewan juri biar mereka ngerti situasinya itu seperti apa. Jadi kita kasih gambaran dulu bahwa ada dua sisi nih dalam perdebatan ini, ada pro dan juga kontra. Selanjutnya adalah pernyataan posisi atau klaim utama. Nah, ini tuh apa ya? Tesis atau klaim utama yang bakal kita perjuangkan sepanjang esai ini sampai selesai. Harus jelas dan bisa dipertahankan dengan argumen yang logis gitu. Pastikan juga pernyataan ini tuh tegas, nggak ambigu, dan siap untuk diperdebatkan. Seperti itu. Oke, lanjut adalah gambaran singkat struktur argumen. Nah, kasih sneak peek tentang apa yang akan dibahas. Ini kayak daftar isi terselubung gitu. Jadi dewan juri bisa ngikutin alur esai dengan lebih mudah. Nah, dengan struktur yang jelas ini, dewan juri itu bakal lebih paham arah pembahasan kita seperti apa. Oke, lanjutnya ada bagian rujukan dan sumber terkait. Nah, kalau ada data atau studi pendukung, bisa disisipin nih di pendahuluan. Ini bikin esai lebih kredibel dari awal gitu. Terus sumber yang kuat bikin esai lebih ngeyakinin dan nggak cuma opini doang gitu. Soalnya ada bagian isi, bangun argumen yang kuat gitu. Nah, setelah pendahuluan yang menarik nih, sekarang masuk ke bagian utama ya tahap isi. Ini adalah apa ya? Tempat kita nyusun argumen, nyajiin bukti dan nanggapin kontra argumen supaya esai kita solid dan ngeyakinin gitu. Mungkin yang pertama adalah pengenalan setiap argumen gitu. Sebelum kita nyajiin bukti, kita harus ngenalin dulu argumen utama. Nah, biasanya ini berupa pernyataan topik di awal paragraf gitu. Nah, tapi sentence ini nggak ngasih tahu dewan juri tentang argumen yang akan kita bahas dalam paragraf tersebut. Kedua adalah penyajian bukti yang mendukung. Nah, argumen tanpa bukti nggak bakal kuat kan. Maka dari itu, kita perlu nyajiin fakta, data, atau kutipan dari sumber yang kredibel. Semakin kuat sumbernya, semakin kredibel argumen kita. Soalnya adalah analisis dan penjelasan bukti. Jangan cuma nyebutin data seperti jelaskan gitu, jelaskan bla bla bla, tapi kenapa bukti tersebut mendukung klaim kita gitu. Jadi bukan sekedar numpukin fakta, tapi juga ngehubungin nih bukti dengan argumen kita supaya selaras. Seperti itu. Selanjutnya adalah nanggapin kontra argumen. Nah, kalau misalnya di debat nih, nggak seru kan kalau misalnya cuma satu sisi aja gitu, misalnya pro saja atau kontra saja. Kayak di bagian ini, kita ngadirin kontra argumen, lalu membantahnya supaya posisi kita makin kuat gitu. Dengan nanggepin kontra argumen itu, kita bisa nunjukin nih, bahwa kita memahami sisi lain dari perdebatan dan tetap bisa mempertahankan posisi kita. Gitu. Contohnya adalah nyusun klaim kedua. Nah, esai argumentatif itu biasanya punya lebih dari satu argumen utama. Setelah membahas satu poin, kita masuk ke poin klaim kedua dengan cara yang lebih smooth gitu. Jadi kita bangun argumen bertahap supaya dewan juri bisa ngikutin alur berpikir kita. Soalnya adalah ngehubungin semua argumen ke tujuan esai. Nah, di akhir bagian isi, kita perlu nyatuin semua poin yang telah kita bahas dan ngarahkannya ke tujuan utama esai, seperti itu. Intinya kita tutup bagian isi dengan nyatuin argumen-argumen yang sudah dibahas supaya dewan juri itu bisa melihat benang merahnya, gitu. Yang terakhir adalah penutup. Nah, ini kita harus bikin ending yang kuat dan juga berkesan. Karena ini bukan... Ambil kuangen. Uangin 25 tadi. Kenapa? Berapa, Bu? Ngomong kah? Mungkin lupa. Oh, bocor. Oke. Lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau apa sih? Ngomong gitu, nggak apa-apa. Nanti kita sharing aja. Oke. Selanjutnya adalah bagian penutup tadi. Jadi kita kasih kesempatan nih buat ninggalin kesan kuat ke dewan juri supaya argumen kita itu benar-benar melekat gitu loh. Yang pertama bisa kasih ringkasan argumen utama, kayak perlu ngerangkum poin-poin penting yang sudah dibahas sebelumnya gitu. Kayak tadi di esai ilmiah gitu, kasih lebih ke highlight inti dari argumen kita gitu. Jadi kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan dan sampaikan dengan singkat seperti itu.
lalu menegaskan kembali nih klaim utama gitu. Karena perlu banget buat memperkuat kembali klaim utama supaya pesan kita tuh semakin jelas gitu. Ini kayak apa ya, nge-stempel ulang posisi kita gitu, biar nggak ada keraguan dari dewan juri seperti itu. Tentunya ada implikasi dan relevansi temuan. Nah, bagian itu ngejawab kenapa sih argumen kita tuh penting, apa dampaknya di dunia nyata gitu. Dengan nambahin implikasi, kita ngebuat esai kita lebih bermakna dan juga kontekstual seperti itu. Soalnya ada rekomendasi, kita bisa kasih saran atau ajakan supaya dewan juri nggak cuma nerima argumen kita, tapi juga bertindak atau berpikir lebih jauh. Nah, dengan rekomendasi kita bikin esai lebih solutif dan juga actionable. Ini adalah penutup. Oke. Jadi bagian penutupan yang mendorong pemikiran lebih lanjut gitu. Bagian ini penting banget. Kita bisa menutup dengan pertanyaan reflektif, kutipan, atau pernyataan kuat juga yang bikin dewan juri itu berpikir lebih dalam gitu. Dengan ending yang bikin mikir gini, mungkin dewan juri bakal lebih teringat sama esai kita, kasih kesan yang menarik seperti itu. Bisa next slide. Nah, ini satu-satunya deh kelihatannya, satu-satunya esai argumentatif yang aku punya waktu itu untuk kompetisi internasional bersama rekan-rekan dua rekanku ini, dan alhamdulillah mendapatkan apa gold medal kalau nggak salah ya gold medal. Terus untuk kita breakdown masing-masing ya. Jadi untuk bagian judul esainya pertama kan topik utama, nah atau main topiknya itu di bagian strategi kewirausahaannya atau syariah entrepreneurship. Untuk fokus tujuannya apa itu? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, identifikasi nih dan analisis strategi yang dapat diterapin oleh pelaku usaha berbasis syariah gitu. Untuk konteks atau kondisinya bisa dengan apa nih? In the dynamic global capital market era gitu. Jadi kondisinya itu di apa itu ya bahasa Indonesianya di pemasaran yang kapital gitu. Ya gitulah, yang pemasaran dinamis seperti itu. Itu bisa dibawain. Nah, untuk bagian pendahuluannya aku kasih hook dulu yang menarik dengan cara ini. With the global Muslim population expect to reach 2.2 billion by 2030 gitu. Nah, untuk penyampaian konteks dan latar belakang masalahnya ada di bagian ini, the Islamic finance and entrepreneurship industry is expanding rapidly gitu. Industri keuangan dan kewirausahaan syariah apa itu berkembang pesat. Nah, itu penyampaian konteks dan latar belakang masalahnya. Untuk pernyataan posisi atau klaim utama, itu di bagian syariah entrepreneurship can achieve competitive advantage by implement value-based strategies. Kewirausahaan syariah apa itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan menerapkan strategi berbasis nilai, inovasi, kolaborasi, dan lain sebagainya tadi. Untuk gambaran singkat struktur argumennya di bagian this essay will outline the fundamental principle of Sharia entrepreneurship, analyze case strategies that can be applied by Sharia-based business. Essay ini akan menguraikan prinsip dasar kewirausahaan syariah seperti menganalisis strategi utama yang dapat diterapkan oleh bisnis berbasis syariah. Bisa minta tolong ke bawah? Oke, ke bawah lagi. Oke, untuk pengenalan setiap argumennya di sini ada beberapa. Di bagian Sharia entrepreneurship is based on Islamic principles such as justice, transparency, and accountability. Nah, untuk penyajian bukti yang mendukungnya di bagian the global Sharia financial market is value at 3 trillion USD with a CAGR growth of 15%. Untuk analisis dan penjelasan buktinya, mana ya? Transparency and accountability as key trust factors in Sharia-based business. Seperti itu.
bisa ke bagian bawah. Nah, ini kenapa kok nggak ada apa sih, nggak ada data atau tabelnya yang lain ya, gitu. Karena yang aku bahas di sini tuh kayak apa ya, lebih ke narasi, narasi nilai praktik, praktik bisnis syariahnya tuh seperti apa gitu. Dan coba minta tolong ke bawah lagi. Oke. Dan aku nggak apa sih, nggak nyantumin di situ karena apa ya? Saat aku searching nih cari-cari di Google yang sesuai sama yang aku mau, gambar yang aku mau itu nggak ada gitu loh. Banyak kan mungkin gambar ilustrasi atau yang lain gitu. Makanya nggak aku cantumin di sini karena takutnya nanti malah jadi persepsi yang berbeda gitu. Maka dari itu kenapa aku nggak pakai gambar? Mungkin dengan cara aku ngasih penjelasan atau struktur esai yang lebih mudah dipahami dan juga lebih terstruktur supaya apa ya, dewan juri itu paham gitu loh aku bahasnya apa, alurnya seperti apa gitu. Itu pun juga nggak lepas dari teman-teman sastra Inggris sih, sastra Inggris yang apa translatein esai aku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau ikut internasional gitu ya, bisa ajak teman-teman sastra Inggris atau mungkin dari 4D sendiri ada teman-teman sastra Inggris, boleh banget buat diajak buat translatein aja sih, bagian translatein karyanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bagian ide, terus teman sastra Inggris bagian translatein gitu. Karena selama aku kayak collab sama teman-teman sastra Inggris gitu ya, itu ide semuanya itu dari aku, mereka bagian translatein dan nanti kalau misalnya saat presentasi mereka bakal ya kita apa ya diskusi gitu. Ini maksudnya apa sih Ti? Untuk esai ini gimana gitu. Seperti itu sih. Jadi ada job desk-nya masing-masing gitu. Karena kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kelompokan gitu ya, kelompokan terus kita diskusi ide, ini enaknya gimana ya, ini bagusnya yang mana, itu menurut aku ya, itu nggak selesai-selesai gitu loh. Pasti bakal banyak aja yang diperdebatin, pasti bakal apa ya, bagusan punyaku ini atau bagusan punyamu ini, terus malah bingung dan buntu. Maka dari itu untuk ide dan segala macam, kalau misalnya aku lomba berkelompok itu dari aku aja. Nanti aku bakal cari riset dan segala macam untuk teman-teman nanti bisa atur setelah apa ya, setelah setelah aku selesai bikin bikin ininya, bikin karya tulisnya seperti itu. Mungkin tuh juga bisa dibuat bahan pertimbangan teman-teman. Itu sih. Oke, bisa next slide. Oke, apa ini judulnya? Kita bisa nonton terlebih dahulu video sambil nge-refresh otak kita gitu ya. How to apa ini? Kok nggak bisa? Kok error di layar aku? Oh ini, how to generate the most creative ideas, even if you are not creative. Oke, bisa langsung di setel, minta tolong. Di situ ada translate-nya juga, kok bisa ditranslatein bahasa Indonesia supaya yang di bagian pengaturannya itu sebelah, bukan yang di situ, di bagian pengaturan geriginya itu ada gerigi atau apa itu. Nah itu subtitle, auto translate. Nah, cari yang Indonesia. Oke, ini teman-teman bisa ngeliat dulu dan memahami terlebih dahulu. The phone or the internet. You don't need to be creative to come up with creative ideas. You just need this one trick. Most people think creativity is about having some magical talent, but the truth is, great ideas come from one simple process, combining old ideas in new ways. Let me prove it. Steve Jobs didn't invent the touchscreen, the phone, or the internet. He just combined them into the iPhone. Shakespeare? He borrowed plots from old stories and made them better. Even Einstein built on existing physics theories to come up with relativity. So how do you do this? Here's the trick. Idea stacking. And here's how it works. Step 1. Absorb relentlessly. Read, watch, listen. Fill your brain with diverse knowledge. The more raw material you have, the easier it is to connect dots.
But before you start absorbing with diverse ideas, you need to start creating, even if it's something basic, because there is literally no point if you don't create and just absorb mindlessly. Step 2, write down interesting ideas. It doesn't matter if they seem unrelated. A marketing concept, a science fact, a personal insight, log everything. Step 3, find unexpected connections. Ask, how can I mix these? What happens if I apply this idea to that problem? And that's where innovation happens. For example, James Dyson took the concept of a vacuum cleaner and combined it with the mechanics of industrial cyclones to create the first bagless vacuum. See the pattern? Creativity isn't about originality. It's about recombination. But what is the best part? You don't need to wait for inspiration. Just keep stacking ideas and look for overlaps. You can literally try right now. Let's say, for example, you want to record a podcast. Okay, where do most podcasts get recorded? In a room, right? And let's say where people mostly make their vlogs or touch grass outside, right? I've never seen someone doing a podcast outside, in a forest, or in ruins. Well, there might be someone that I don't know of, but my point is you don't require talent. You just need a system that works. That's all there is to it. No special talent, just a method that delivers results. Sorry, di aku mute. Mau tanya sebelumnya, ini aku sampai jam berapa ya? Soalnya kalau nggak salah di Rodan aku cuma 45 menit, tapi ini kelihatannya lebih deh. Nggak apa-apa kah? Aku cepetin aja nggak apa-apa. Gak Nggak apa-apa, apa-apa, Kak. Kak. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari sini teman-teman nangkepnya gimana tentang video itu? Bisa tulis di komen atau bisa on mic. Satu atau dua orang itu nggak apa-apa. Supaya kasih gambaran aja ke aku kalau misalnya teman-teman bisa nangkep baik di videonya. Ada yang mau? Oke, aku ini ya, apa sih? Ini versi aku ya, mungkin teman-teman nanti bisa diselingi dengan versinya teman-teman. Oke, jadi aku tarik kesimpulan dari versi aku kalau video apa itu, how to generate the most creative ideas, even if you are not creative. Itu jelasin bahwa nggak ada ide yang benar-benar baru atau 100% orisinal. Dan semua ide yang kita anggap inovatif itu sebenarnya adalah hasil dari kombinasi berbagai gagasan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kreativitas bukan soal nemuin nih sesuatu dari nol, tapi gimana kita bisa menghubungkan ide-ide yang sudah ada dengan cara yang fresh dan unik. Nah, konsep ini tuh juga berlaku saat kita nulis esai. Kita bukan seorang peneliti yang harus menciptakan teori atau temuan baru. Sebaliknya, kita nyusun berbagai ide dari sumber yang berbeda, mengolahnya, terus apa lagi? Menyajikannya dalam struktur yang jelas dan menarik. Dengan cara ini kita bisa ngasilin argumen yang kuat dan juga solusi yang masuk akal untuk suatu masalah. Jadi jangan takut ngerasa kurang orisinal. Yang penting adalah gimana kita mengemas ide dengan cara yang keren dan juga terstruktur. Oke, terima kasih banyak teman-teman responnya. Kreativitas tuh nggak harus 100%. Oke, nggak hanya tentang kita membuat ide baru, tapi bisa mengombinasikan. Oke, ATM. Oke, terus ide yang sudah ada, gimana cara kita mengkreasikan ide itu. Oke, keren banget teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah respon. Bisa di next slide. Oke, ini cara aku buat nyusun esai yang nggak cuma menarik, tapi juga punya struktur yang kuat. Siapa tahu juga cocok buat temen-temen gitu. Pertama adalah jelajahi tema dan subtema. Jangan cuma ngelihat temanya sekilas, terus langsung tancap gas nulis gitu. Harus benar-benar paham tema besarnya gimana yang dikasih dan mulai nyari celah unik yang bisa dikembangin gitu loh. Pikirin angel yang fresh yang mungkin belum banyak kepikiran orang lain. Terus jangan cuma ikutin arus saja gitu.
tipsnya mungkin bisa googling dulu, baca-baca berita terbaru, atau kepoin jurnal biar insight-nya makin tajam. Gitu. Yang pertama, lalu yang kedua adalah ulik kata kunci penting. Nah, setelah nemu tema yang pas, teman-teman wajib banget nyari keyword utama yang bakal jadi inti tulisannya. Nah, kenapa penting? Karena keyword ini tuh bisa bantu teman-teman fokus dan nggak melebar kemana-mana. Gitu. Tipsnya apa ya? Ketik keywordnya aja sih di Google atau database jurnal, lihat apa aja yang sering muncul dari situ. Nah, teman-teman bisa ngefilter mana yang paling relevan buat esai yang akan teman-teman buat. Soalnya adalah ambil referensi dari jurnal dan juga artikel. Nulis esai itu bukan sekedar apa ya? Kalau yang argumentatif tuh bukan ngejulitin pakai opini doang gitu ya. Tapi butuh data, fakta, dan teori yang kuat gitu buat bikin argumen supaya makin mantap. Terus jangan malas riset, baca jurnal, artikel ilmiah, atau bahkan laporan penelitian yang kredibel gitu. Terus gimana sih carinya gitu? Bisa pakai Google Scholar, mungkin teman-teman pada tahu semua ya. Atau database open access lainnya. Terus berita dengan sumber terpercaya kayak Detik, Kompas, dan sebagainya. Gitu. Terus tetap ingat juga referensi itu sama dengan kredibilitasnya teman-teman. Gitu. Jadi jangan asal nulis tanpa sumber yang jelas. Nanti siap-siap kena kena tembakan dari dewan juri gitu takutnya. Tentunya adalah rangkai dan gabungkan ide yang selaras. Jangan puas cuma sama salah satu sumber aja atau satu sudut pandang. Coba mix dan match beberapa perspektif yang masih nyambung biar tulisannya tuh makin kaya, makin luas gitu. Nah, think outside the box-nya itu apa ya? Oh ya, bisa nggak sih kamu gabungin konsep dari bidang lain, terus ada studi kasus real life yang bisa kamu masukin tuh apa aja? Atau mungkin bisa nyambungin sama tren atau fenomena terbaru gitu. Pokoknya jangan bikin esai yang generik dan gampang ketebak. Kasih twist yang bikin dewan juri mikir. Dan terakhir adalah atur kerangka tulisan. Sebelum nulis wajib banget bikin outline. Itu kayak GPS apa ya? Ya kayak GPS buat tulisan teman-teman biar nggak nyasar dan ngalur ngidul gitu rasanya. Formula simpelnya ya tadi kayak pendahuluan isinya apa, untuk isi isinya apa, untuk menutup isinya apa seperti itu. Outline-nya itu outline-nya tuh bakal bikin proses nulisnya lebih smooth dan efisien gitu. Jadi nggak ada alasan buat skip seperti itu. Jadi jangan nunggu apa ya? Jangan nunggu ilham turun dari langit gitu. Eksekusi dari sekarang dan cobain metode yang aku pakai ini gitu. Buat yang mau serius terjun ke perlombaan esai, coba pakai strategi ini seperti itu. Semoga relate. Oke, next slide. Oke. Oh, itu tadi strategi brand. Oh ya, ini. Untuk strategi jadi juara esai, aku singkatannya rajin ya. Kalau tadi juara untuk mencapai apa ya, membentuk ide briliannya tadi juara. Lalu untuk strategi juara esainya adalah rajin, teman-teman. Jadi kita breakdown satu-satu. Pertama adalah relevan dengan keahlian. Nah, pilih topik yang benar-benar teman-teman pahami. Jangan maksain bahas sesuatu yang nggak teman-teman kuasai. Nanti malah apa ya, pusing sendiri gitu. Nah, kalau aku pribadi, hampir semua topik bisa aku gas sih. Yang penting ada apa ya, penelitiannya gitu. Nah, kecuali hukum. Nah, karena hukum tuh gimana ya? Udah sering baca, tapi tetap aja otak aku loading lama kalau bahas hukum. Jadi ya kenali batasan diri kamu juga gitu. Tipsnya pilih topik yang relate sama keahlian atau pengalaman teman-teman. Kalau kepaksa di luar zona nyaman, banyakin riset dan diskusi biar lebih ngerti. Soalnya adalah ambil kesempatan. Nah, khusus buat teman-teman yang masih apa ya pengen belajar atau udah tahap apa ya ya pengen pengen ikut lomba esai semuanya gitu. Nah, ikut kompetisi gratis dulu aja gitu. Selain hemat budget, teman-teman bisa dapat pengalaman berharga gitu. Menang atau kalah, yang penting teman-teman bisa evaluasi karyanya buat next challenge gitu. Nah, kenapa sih kompetisi gratis dulu yang aku rekomen? Karena nggak ada ruginya. Kalau kalah pun teman-teman tetap
dapat pengalaman, ya kan? Terus bisa belajar dari peserta lain, terus latihan mental sebelum lomba yang lebih besar gitu. The next is jaga fokus ke tujuan. Coba tanya ke diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa aku ikut lomba ini? Buat pengalaman kah? Hadiah kah? Beasiswa kah? Gitu. Kalau dari aku sendiri jujur, orientasi aku lebih ke apresiasi dari kampus sih, alias duitnya, cuannya gitu. Soalnya makin gede hadiahnya tuh, makin semangat aku buat nulis gitu. Motivasinya apa ya, kalau motivasinya mungkin teman-teman ada yang buat nambah portofolio, nah cari lomba yang prestisius gitu. Terus atau buat hadiah, ya gas aja kalau yang fee-nya gede gitu. Kalau yang terakhir adalah apa ya, buat latihan, ikut yang banyak feedback dari juri gitu. Ini adalah istirahat dan pilih waktu produktif. Nah, teman-teman harus tahu kapan waktu paling produktif buat nulis. Nah, kalau aku pribadi lebih fokus ngerjain lomba di malam hari. Siang dan sore biasanya aku kepake buat kuliah, tugas, ataupun tugas akademik lainnya gitu. Nah, pas malam, otak aku lebih fresh buat nulis, nulis esai, nulis atau kompetisi lainnya gitu. Nah, tapi ingat, tiap orang beda-beda. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sering mager, kasih jeda dan bikin sistem reward. Misalnya habis nulis 500 kata, boleh jajan boba, jajan pentol dulu gitu, it's okay, nggak apa-apa. Dan terakhir adalah niat, berdoa, dan berserah diri. Udah usaha maksimal, selain hasilnya. Gitu. Aku pribadi kalau udah submit lomba, ya udah nggak mau overthinking menang atau kalah karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu malah bikin bisa kecewa berat gitu di akunya. Yang penting aku udah usaha yang terbaik dan masih ada harapan lah paling tidak sedikit gitu. Nah, fun fact-nya sebelum nemu pola ini tuh aku juga pernah kalah kalau di lomba esainya sendiri ya, kalau di lomba esainya sendiri itu pernah kalah 1 sampai 3 kali gitu. Jadi kalau teman-teman gagal di awal, santai aja itu bagian dari proses. Bisa jadi teman-teman menang di next lomba atau justru jadi batu loncatan buat yang lebih besar gitu. Yang penting kalau kalah jangan baper, tapi evaluasi. Kalau menang tetap rendah hati dan terus berkembang. Ya kalau yang terakhir adalah yang udah mulai, 1 langkah lebih maju dari yang masih ragu, seperti itu. Next slide. Oke, sebelum kita tutup, kasih rating dulu dong dari 1 sampai 10. Iya, nanti ya. Kasih rating terlebih dahulu dari 1 sampai 10. Ribu. Oke, 1 nggak guna banget, 10 guna banget. Teman-teman jujur ya, aku nggak mau kalau tipu-tipu gini. Masya Allah. Iya, nanti kakak buatin ya. Iya, sekarang. Oke, BTW makasih banyak buat panitia dan teman-teman Fadimapur lainnya yang udah ngajak aku kolaborasi dengan cara sekeren ini. Senang banget bisa berbagi dan diskusi bareng teman-teman. Tetap semangat, jangan takut buat mulai, jangan ragu buat eksperimen, dan yang paling penting terus berkembang dan berproses. Thank you. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Wiranti atas materi yang luar biasa hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat atau langsung raise hand. Baik, silakan teman-teman, siapa yang mau bertanya? Baik, Kak Wiranti, ini ada yang bertanya atas nama Ariska Fauzia. Kak, izin bertanya terkait esai ilmiah inovasi. Seringkali kan inovasi yang memenangkan lomba memang lebih ke arah inovasi lingkup saintek. Nah, gimana
Nah, gimana sih Kak cara cari ide-ide inovasi terdahulu? Kata kunci seperti apa yang bisa kami gunakan? Karena saya sendiri seringkali kesusahan ketika cari jurnal-jurnal referensi inovasinya. Baik, Kak Wiranti mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih banyak. Siapa itu tadi? Bentar, kita lihat. Oh ya, Kak Ariska. Terima kasih banyak Kak Ariska. Jadi, sebenarnya pertanyaannya bagus banget, keren. Aku mengapresiasi sekali atas pertanyaan pertamanya. Oke, jadi kalau mau cari ide inovasi terdahulu biar nggak apa ya nggak asal nebak atau stuck di situ-situ aja, bisa coba cara yang tadi aku jelasin tadi, cari kata kuncinya dulu atau keywordnya. Nah, misalnya nih untuk subtemanya inovasi teknologi bla 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 atau apa ya atau agrikul apa ya inovasi teknologi pangan atau lain sebagainya itulah. Nah, jangan cuma ketik inovasi teknologinya aja atau inovasi teknologi lingkungannya aja. Coba lebih spesifik. Misalnya, teman-teman pengen inovasi teknologi apa ya? Oh ya tadi wis case-nya di esai aku tadi ya. Inovasi teknologi untuk agrikultur gitu. Nah, kan kan keywordnya kan di inovasi teknologinya tadi, inovasi teknologi agrikulturnya. Nah, aku tuh untuk cari di jurnalnya tuh aku sebenarnya mikir dulu sih emang inovasi teknologi apa ya yang aku pengenin gitu kan bisa dari hasilnya itu popoknya dan pupuknya gitu kalau misalnya pupuknya nanti aku cari keywordnya ya pupuk gitu pupuk yang apa ya pupuk yang ramah lingkungan misalnya kayak gitu atau gitu kak kalau tadi aku tuh mesin mesin bioreaktornya gitu nah aku cari inovasi bioreaktor dan adanya di situ bioreaktor anaerob atau bioreaktor multifase seperti itu. Nah, itu yang tak ambil gitu. Nah, untuk jurnalnya sendiri aku pakainya Science Direct tadi yang aku bilang karena di situ apa ya lengkap banget sih. Maksudnya semua penelitian dari seluruh dunia ada, terus bisa akses gratis juga. Terus kalau misalnya apa sih namanya? Kalau misalnya ada yang dikunci tuh pakai apa ya? Aku lupa. Kalau misalnya nanti aku ingat, nanti aku chat apa panitia yang ngechat aku tadi ya, apa humasnya tadi ya, itu Cihub, bukan Cihub deh, apa ya? Oh ya, Saihub, ya, sip, ucap. Nah itu kalau misalnya ada yang terkunci dengan lain sebagainya. Jadi untuk keywordnya dipikirin dulu, terus untuk yang di jurnalnya itu bisa cari apa yang kita solusi dari kita gitu loh, gitu. Kalau misalnya tadi teknologi apa? Di bidang agrikultur, teknologi agrikultur gitu. Antara pupuk yang ramah lingkungan atau teknologi teknologi buat memprosesnya itu yang ramah lingkungan gitu sih dari aku. Apakah udah terjawab atau masih bertele-tele akunya jawabnya? Oke, terima kasih Kak Ranti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ila Arofa. Kak, izin bertanya, bagaimana cara Kak Ranti sendiri untuk mempertahankan konsistensi dan konsentrasi Kakak selama menulis esai? Oke, terima kasih banyak. Siapa itu Ila ya? Ila. Jadi kan ini aku sharing ya teman-teman. Kalau misalnya ikut lomba itu mesti banget itu mesti banget. Oh, nggak, Hamin satu ya hari H gitu kan. Terus ini yang aku infoin ke teman-teman lomba itu kebetulan aja lewat di sosmedku gitu. Yaudah aku share ke teman-teman juga gitu. Nah, untuk mempertahankan konsistensi dan konsentrasinya itu aku ini apa sih kayak dikejar deadline gitu loh. Kalau ngerasa dikejar deadline tuh malah lebih fokus kayak gitu. Malah lebih fokus, malah lebih kadang selesai gitu. Oh, maaf. Bentar, mohon maaf. Bentar ya teman-teman, mohon maaf.
Oke. Itu jadi kalau misalnya kejar deadline tuh kayak ngerasa ini harus cepat selesai, ini harus apa ya? Ya bener-bener harus fokus ke esainya tadi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman apa namanya kalau dikejar deadline kayak gitu malah nggak fokus, mungkin bisa apa ya? Bikin target yang jelas sih, yang jelas dan juga realistis gitu. Misalnya nih kayak tahu lombanya Hamin Hamin 1 bulan gitu. Nah, bisa di apa minggu pertama itu harus riset dan cari referensi terlebih dahulu, terus minggu kedua susun outline atau draft awalnya, terus yang terakhir minggu terakhir bisa revisi dan juga editing gitu. Jadi setiap orang pasti punya apa ya style kenyamanannya masing-masing gitu sih. Jadi ada yang tipenya kayak aku yang harus dadakan gitu biar bisa fokus dan lain sebagainya. Tapi aku juga bisa buat ini sih, buat nargetin misalnya minggu pertama harus gini, minggu kedua harus gini. Tapi ya gitu, baik lagi nanti H-1 baru ngerjain semuanya gitu. Karena ya nggak tahu ya dari akunya sendiri seperti itu. Terus mungkin yang kedua bisa cari suasana yang nyaman buat nulis gitu. Soalnya aku kan suasananya kalau nggak yang rame, jadi kalau misalnya lingkunganku rame tuh aku tuh tenang gitu. Nggak tahu kenapa kayak sunyi gitu, tapi padahal lingkungan rame. Seperti itu. Atau mungkin bisa sambil dengerin musik gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, udah gitu aja. Untuk ya Terima sudah. kasih Kak. Lanjut Oke, terima kasih. dari Anfal Kristiantra. Izin bertanya, menurut saya bagian yang sulitnya itu adalah ketika menyusun kalimat. Kan ketika menulis esai pastinya melihat beberapa referensi dari jurnal UNIF dan lain-lain. Nah, cara supaya efektif dalam mengambil referensinya dan nyusun kalimatnya gimana, Kak? Saya sering kali agak lama dalam proses menyusun kalimatnya. Apa memang apa memang harus terbiasa dalam menyusun kalimatnya atau ada tipsnya, Kak? Oke, terima kasih Anfal. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya tentunya pertama udah kebiasaan nulis gitu. Tapi untuk yang di awal-awal aku kebiasaan nulis pun juga masih agak bingung gitu. Mungkin bisa apa sih sering pakai itu loh web paraphrase gitu-gitu. Tapi itu malah nanti bikin tulisan kita makin jelek gitu ya. Jadi mungkin bisa baca dulu satu paragraf aja dari jurnal yang kita apa sih yang kita tentukan gitu ya. Terus tutup jurnalnya sebentar, terus coba jelasin pakai bahasa teman-teman sendiri, seolah-olah lagi ngobrol sama temen kah atau lagi curhat. Nah, itu bisa tuangkan ke dalam tulisan yang lebih formal gitu loh. Nah, itu menurut aku ngebantu banget biar nggak terjebak dalam gaya bahasa yang kaku gitu. Jadi, ini teman-teman kalau misalnya dulu SMP, SMA gitu, sebelum ujian dan lain sebagainya, atau mungkin kuliah nih ya dikasih info sama dosen, eh boleh catatan tapi cuma 1 lembar aja gitu. Nah, kita kan nulis kan ya, 1 lembar tapi yang gede, yang A3 mungkin ya, gitu. Nah, padahal itu kita lagi, apa ya, menulis, mengukir di pikiran kita tentang isi dari catatan itu tadi, gitu. Terus, apa lagi ya, latihan, iya sih, latihan terus biar makin lancar, gitu. Kebiasaan nyusun kalimat yang, apa ya, yang baku, yang formal, itu aja sih. Kayak, kalau dari aku, ini sih terakhir ya, ya ikutin lomba aja terus nanti lama-kelamaan pasti insya Allah terbiasa. Itu sih. Dan jangan lupa dibaca ulang setelah nulis semuanya dibaca ulang apa sih yang rasa kurang gitu. Nanti diperbaikin. Itu sih. Semoga membantu ya. Maaf kalau bertele-tele. Anfal. Oke, bagaimana Anfal? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Aduh. Oke.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Devi Nadia. Kak, izin bertanya terkait esai dengan tema teknologi seperti membuat inovasi website untuk luarannya atau prototipenya itu bagaimana, Kak? Untuk dicantumkan berbentuk gambar atau hanya rincian isi website yang dijelaskan di dalam esainya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya sampai ini. Tadi Devi. Nah, setauku ya, sepahamku kalau misalnya esai itu cuma berupa ide aja, jadi masih belum kita implementasikan. Jadi untuk visualnya seperti apa, itu ya apa ya, yang penting realistis gitu loh. Itu. Terus kalau misalnya, beda kalau misalnya KTI ya, KTI itu wajib harus ada, harus udah eksperimen gitu. Entah itu eksperimen secara sederhana seperti prototipe atau mungkin hasil hasil jadinya gitu. Tapi kalau esai itu masih berupa ide saja sebenarnya. Sebenarnya masih berupa ide saja. Terus gimana sih cara nyantumin berbagai bentuk gambar website misalnya tadi case-nya website bisa pakai ini template di Canva itu ada aku pernah pakai itu atau lagi tuh pakai Figma. Figma itu menurutku malah ini lebih lebih mudah apa sih namanya lebih mudah buat bikin bikin UI UX dari website karena di situ sudah ada beberapa fiturnya gitu loh. Jadi kita tinggal tempel-tempelin icon-iconnya aja. Dan untuk waktunya pun menurutku nggak butuh waktu yang lama, mungkin paling lama 15 menit lah karena aku udah pernah coba. Gitu. Jadi tinggal tinggal kita setting untuk ukurannya berapa, terus untuk icon-iconnya, icon-icon dari isiannya itu kita bisa comot di Google gitu. Nanti kita tinggal tempelin-tempelin di situ. Seperti itu sih. Gitu. Kalau dari aku. Baik, terima kasih, Kak. Devi Nadia, apakah sudah jelas? Oke, sebagai penutupan dari pertanyaannya, terakhir adalah Kak Dinda. Izin bertanya, Kak, kalau esai tentang suatu inovasi scrapbook, apakah perlu membuat prototipenya atau boleh hanya gambarannya? Oke, terima kasih Linda. Untuk esai itu menurut aku dan menurut para dewan juri kalau misalnya lagi apa sih ngevaluasi esai itu memang cuma berbentuk ide saja karena kalau misalnya udah dalam tahap implementasi entah itu prototipe atau dan lain sebagainya itu masuknya ke karya tulis ilmiah gitu teman-teman. Jadi bisa ini aja bentuk gambarannya saja seperti apa. Tapi ada beberapa kompetisi juga yang malah minta prototipenya itu prototipenya itu apa ya di disertakan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi teman-teman juga apa ya? Ini aku nggak minta teman-teman buat ini sih nentang dewan juri sih. Cuma waktu itu pas aku ikut lomba esai, aku diminta keras buat apa ya nunjukin prototipenya. Tapi aku juga berani buat bilang untuk esai itu yang saya tahu memang nggak ini Pak Bu nggak apa sih nggak ada prototipe ataupun hasil produknya tapi hanya berupa ide dan itu realistis aja buat diimplementasiin gitu. Jadi kalau misalnya kita berani bilang atau berani konfirmasi itu tentunya apa ya dari dewan juri pasti menerima dengan baik asal kita konfirmasi itu sih. Tuh. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang suatu inovasi scrapbook, apakah perlu membuat prototipenya atau hanya boleh gambarannya saja ya, gambaran saja nggak apa-apa. Di ChatGPT, teman-teman harus gunain ChatGPT untuk memvisualisasikan itu dengan mudah gitu. Ini hanya saran saya saja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Oh ya, Kak Ranti, di sini ada satu orang anak lagi yang mau bertanya. Apa boleh dijawab sekalian? Iya, tentu boleh. Oke. Dari Mezola Leviana. Kak, izin bertanya, ketika saya ingin mencari data yang mendukung esai, tetapi dari jurnal atau data yang ada di internet itu tidak banyak yang membahas atau bahkan tidak ada. Nah, kalau seperti itu, apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan data? Apakah bisa dengan kuesioner atau wawancara?
Oke, terima kasih. Siapa itu tadi? Mei, Mei Zola. Oh, Levi. Oke, terima kasih Kak Levi. Jadi untuk data yang kurang ya teman-teman, itu bener banget sih bisa pakai kuesioner atau wawancara. Nah, tapi kalau aku biasanya kalau apa ya, kan untuk ikut lomba dari aku sendiri biasanya cuma H-1 atau nggak gitu hari H. Nah, itu aku biasanya pakai data ini, data di apa sih namanya itu? Lupa, Kaggle. Kaggle. Teman-teman mungkin tahu. Ada yang tahu kah? Kaggle. Nah, itu. Nah, itu tuh mencakup data apa ya, kuesioner, wawancara apapun itu yang yang diunggah atau yang diupload di situ gitu. Jadi aku tinggal tinggal apa sih? Tinggal bikin statistik dari data yang ada di Kaggle itu tadi gitu. Kalau misalnya nih nggak ada sama sekali di situ, ya teman-teman bisa pakai kuesioner atau wawancara gitu sih. Jangan satu sih. Paling nggak minimal 5 orang lah di sekitar teman-teman itu sih. Tapi untuk kalau apa ya? Kalau misalnya terlalu lama bikin kuesioner atau wawancaranya, teman-teman bisa bikin sendiri aja. Maksudnya gimana ya? Ini cara-cara curangnya sih, bikin sendiri tentang analisanya teman-teman gitu. Tapi tetap bilang kalau misalnya ini berdasarkan wawancara di di kampus Universitas 17 Agustus misalnya kayak gitu. Tapi itu dari hasil analisanya teman-teman gitu. Itu sih. Untuk hasil analisanya tetap dari berbagai sudut pandang gitu ya. Biar nggak dikira curang ini, nggak kelihatan curangnya gitu. Itu sih tipsnya. Baik, terima kasih Kak Ranti. Nah, sekarang sudah di ujung, sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Terima kasih sekali, sekali lagi untuk Kak Wiranti atas jawabannya. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, di sini Kak Wiranti akan memilih satu peserta paling aktif untuk dibimbing langsung oleh Kak Wiranti. Kepada Kak Wiranti, saya persilahkan. Guys, gue minta maaf ya, aku nggak nggak tahu siapa. Jadi minta tolong teman-teman panitia yang pilih. Oke, kalau misalnya apa sih nggak ada juga nggak apa-apa. Aku nggak memaksakan buat teman-teman sama aku ikut lomba gitu. Aku hanya menawarkan diri karena apa ya? Apakah aku boleh cerita di sini? Ya, ya ada gitu, ada apa sih namanya amanah gitu buat bisa barengin teman-teman. Gitu. Semangat, semangat, semangat. Oke, baik Kak. Nanti diinfokan di grup. Oke, teman-teman nanti akan diinfokan di grup. Nah, oke, baik teman-teman. Nanti akan diinfokan lagi di grup. Nah, sebelum kita masuk ke penyerahan sertifikat dan dokumentasi, kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap berada dalam room, room Zoom sampai acara selesai. Sertifikat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi untuk pemateri kita, Kak Wiranti Kusuma Dewi, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Kepada Genta, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat. Gak mau hilang, gak mau hilang. Mau hilang, woi. Guys, oke, Kak Ranti, kita dokumentasi dulu ya.
Teman-teman dimohon untuk on cam ya. Satu, dua, tiga. Senyum. Oke. Baik, teman-teman, sebelum benar teman-teman saya infokan untuk absensi kita kirim Chat. room chat, kolom chat Zoom. Jadi dimohon untuk absen ya. Dan baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Wiranti untuk ilmunya hari ini. Selanjutnya kami persilahkan untuk Kak Wiranti meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Kak. Makasih Kak Ranti. Makasih banyak, Terima guys. kasih Kak Ranti. Makasih Kak Ranti. Terima kasih Mbak Ranti. Terima Dadah. kasih Kak Ranti. Terima kasih Kak Ranti. Teman-teman, dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom ya. Oke, di sini saya akan menginfokan tentang mekanisme mentoring. Yang pertama, mentoring akan berlangsung selama 1 bulan. Yang pertama, mentoring akan berlangsung selama 1 bulan di bulan April dengan target peserta bisa menyelesaikan dan mengirimkan esai ke kompetisi. Yang kedua, lomba ini bersifat tim. Jadi peserta bisa langsung mendaftar mentoring bersama timnya. Anggotanya harus sesama anak Ford Mapelar ya. Yang ketiga, jika belum mempunyai tim, jangan khawatir, kalian bisa tetap daftar, tapi dengan mendaftar individu dan nanti panitia akan membantu mencarikan tim yang sesuai dengan pilihan tema kalian. Yang keempat, pilih tema yang kalian minati dan tim akan didelegasikan ke lomba yang sesuai. Yang terakhir, untuk link formulir mentoring akan dikirimkan di grup. Akan dikirimkan di kolom chat dengan batas pengisian besok jam 6 sore. Jadi teman-teman pastikan kalian tidak melewatkan kesempatan ini karena mentoring ini bisa jadi langkah awal untuk menorehkan prestasi di dunia kepenulisan kalian. Oke teman-teman, untuk linknya mungkin bisa disimpan terlebih dahulu. Kenapa punya Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan jadi motivasi untuk terus berkarya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman Nerbit dan Neliti. Terima kasih semua. Terima kasih semua.
Jangan lupa isi link absensi dan mentoring ya, Rek. Kesempatan nanti dibimbing sama mentor. Linknya jangan lupa disimpan. Oh, udah selesai ya? Enggak, ini Zoom. Enggak, Zoom mah. Tadi aku di jalan sinyalnya jelek. Keluar terus. Ginta, ini udah selesai.